Lanjut lagi, kita dapat Cody Rhodes berpromo. Dia pastinya sudah siap untuk men-challenge Roman Reigns untuk Undisputed WWE Universal Championship di 3 minggu lagi di WrestleMania. Tapi sebelum itu dia harus ngurusin The Rock dulu. Ya pastinya dia harus ngurusin The Rock. Dan dia bilang gini guys, The Rock itu lama gak gulat, lama banget gak gulat lagi. Terus nanti dia akan gulat loh, kata si Cody. Kamu akan gulat loh nanti, The Rock akan bertanding match di WrestleMania. Ketika bell dibunyikan, kamu gak bisa mundur. Dan orang-orang akan tahu The Rock itu selemah apa nanti di WrestleMania. Cody akan buktikan itu. Apakah The Rock bisa menekankan posisinya sebagai orang yang masih kuat, the real final boss. Karena Cody nggak yakin, si Cody nggak yakin The Rock itu final boss. Dia itu hanya orang lemah, orang tua yang lemah gitu loh maksudnya Cody itu. Bahasanya saya persimple guys ya. Terus Cody lanjut lagi bilang dia tahu banyak heels di dalam hidupnya, di dunia gulat. Dia sebut nama-nama heel termasuk Ric Flair juga. Tapi The Rock bukan heel. Dia bergaya sebagai seorang heel. Tapi menurut Cody The Rock itu bukan heel katanya. The Rock itu asshole. Bukan heel tapi asshole. Cuma bajingan aja gitu loh. Nggak heel, nggak karakter heel, nggak. Cuma bajingan aja orangnya, brengsek gitu loh. Dan Cody bilang agak ganjil The Rock tuh ngejek si Cody itu nangis kemarin kan. Padahal The Rock di backstage sering juga meneteskan air mata katanya selama ini. Apa kabar itu atau Cody? Dan Cody bahkan Cody malah menekankan The Rock yang nangis ataupun terharu di depan semua orang TKO yang mendukungnya, yang selalu bilang iya dengan dirinya. Tidak dengan Cody Rhodes yang bilang The Rock itu tidak pantas lah untuk menghina Cody seperti itu. Cody bilang di WrestleMania The Rock bukan final boss. The Rock hanya seorang side chick of Roman Reigns guys. Itu kalau side chick itu kan kayak presetannya sidekick. Sidekick itu kayak pendamping doang. Kalau ditambah chick itu berarti dianggap kayak cewek aja gitu loh, kayak lemah banget gitu loh. Jadi side chick gitu dia sebut di sini. Dan itu roast yang sangat oke. Balasan respon dari Cody setelah di roast sama The Rock di SmackDown kemarin. Iya. Jadi yang saya ingat tadi The Rock juga sempat ngomongin soal ibunya Cody ya di konser. Terus Cody balasnya dengan gini. Dia bilang, kamu berpikir kalau ibuku akan menangis dengan gampang gitu? Enggak, ibuku nggak secengeng itu. Ibuku tangguh. Kamu nggak tahu ibuku bisa apa. Kamu hanya bisa berkomentar gitu. Jadi Cody yakin banget ibunya nggak akan gampang lah dipengaruhi oleh sesuatu yang The Rock takut-takuti begitu. Dan itu inti dari promo ini. Kemudian Paul Heyman menginterupsi Cody dan bilang, Paul Heyman punya pesan untuk Cody dari Roman Reigns dan bilang kalau di SmackDown nanti kan mereka face to face nih, Cody sama Roman. Paul Heyman meyakinkan Cody dari pesannya Roman ini kalau Roman akan datang ke SmackDown sendirian, didampingi Wiseman aja. Jadi nggak ada Bloodline guys, sendirian. Ini penekanan luar biasa nih dari Paul Heyman bilang kalau dia akan datang sendirian. Dan dia juga mau, si Paul Heyman juga mau dari Roman Reigns message-nya Cody juga datang sendirian. Dan Cody harus percaya perjanjian ini mereka akan one on one di atas ring karena Roman Reigns a man of his word, kata si Paul Heyman. Roman tidak akan ingkar janji. Menurut dia gitu. Dan Cody ya udah semangat aja, dia menerima dan it's a deal. Mereka akan muncul face to face di SmackDown sendiri, one on one guys ya. Jadi Roman Reigns menjanjikan tidak akan ada Jimmy Uso dan Solo Sikoa. Cuma Wiseman yang mendampingi dan itu bukan jadi ancaman lah menurut Wiseman. Dan menariknya, dua kali Cody ketemu orang di belakang. Pertama dia ketemu Jey Uso. Jey Uso terima kasih kan Cody udah bantu. Dan Jey Uso tetap ngerasa bisa jadi omongan Paul Heyman ini nggak bisa dipercaya. Bisa jadi Cody nanti muncul sendirian di SmackDown malah dia keroyok sama Bloodline tiba-tiba.
Nah, Jey Uso tidak mau itu terjadi, dan Jey Uso berusaha untuk kalau misalnya memang butuh, katanya dia akan tetap backup. Kemudian setelah beberapa segmen udah menjelang ending, Cody ketemu dengan Rollins lagi. Rollins masih juga ngomong kalau, apakah kamu benar mau one on one aja? Yakin kamu omongannya Paul Heyman? Terus Cody agak-agak yakin aja gitu, dan kayaknya memang Seth Rollins tetap menawarkan bantuannya dia. Dan saya yakin bisa jadi kalau nanti Bloodline mengeroyok Cody, tiba-tiba datang tanpa, nih poinnya gini. Kan tadi di awal si Paul Heyman bilang Jimmy sama Solo datang tanpa perintah Roman Reigns dan The Rock. Bukan tidak mungkin di SmackDown Jimmy dan Solo akan datang tanpa perintah Roman. Paul Heyman bisa bilang gitu. Walaupun Roman sudah bilang Solo dan Jimmy nggak datang, tapi kan Jimmy sama Solo bisa aja datang tanpa perintah Roman. Nah, itu harus dibalas, dipersiapkan juga oleh Cody. Jadi Cody harus punya backup Rollins dan Jey Uso yang juga hadir diam-diam, standby untuk membantu Cody. Apakah akan terjadi clash 3 lawan 3 besok di SmackDown? We'll have to see that face to face segment guys ya. Seru nggak tuh?